Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent. Ya, gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun, terutama juga cuan dari bursa berlimpah buat teman-teman. Seperti itu ya. Kita sama-sama ketahui teman-teman. Beberapa waktu 2 hari yang lalu ya, IHSG kita longsor besar ya. Longsor bisa cukup dalam ya, 1% lebih. Di mana para big caps juga ikut turun bersamaan seperti itu ya. Maka dari hari ini dan kali ini saya akan mencoba di manakah secara ilmu analisa volume, teknik analisa volume bottom area atau tempat area akumulasi atau biasanya di dalam analisa volume kita sebut dengan base demand area konsolidasi atau area cicil yang tepat untuk kembali mengakumulasi big caps tersebut gitu ya. Jadi kali ini saya akan membuat suatu video ya yang secara ilmu analisa volume di titik-titik partisi-partisi inilah area yang harus dicicil seperti itu teman-teman. Ya, ada 4 yang akan saya berikan yaitu adalah BMRI, BBCA, BBRI dan BBNI. 4 emiten ini akan saya bahas di manakah partisi-partisi area untuk melakukan kembali akumulasi. Tentunya dalam analisa volume itu kita sebut dengan namanya target buy prioritas atau TBP. Nah, bagaimanakah TBP itu? Tentunya konsepnya sederhana adalah cukup 3 sampai 7 hari. Artinya, ketika harga saham itu masuk dalam area TBP, kita tunggu dulu 3 hari. Kalau memang dalam 3 hari saham itu tidak naik atau tidak jebol dari area TBP, kita cicil dengan lot kecil. Apabila sudah sampai 7 hari, dia tetap berada dalam area TBP, kita masuk dengan lot yang lebih besar tentunya seperti atau tambah muatan. Karena dalam pengalaman saya menggunakan teknik area TBP ini teman-teman ya, bisa dikatakan sangat-sangat produktif dan sangat-sangat bagus win rate-nya seperti itu. Karena dalam konteksnya, jangankan 3 hari ya, sebelum 3 hari saja kalau memang bukan itu area TBP-nya atau area TBP yang kedua lah yang menjadi area tujuan dari proxy, tidak sampai 7 hari atau 3 hari saja saham itu pasti sudah akan longsor seperti itu teman-teman. Jadi dalam pengalaman saya, apabila dalam 7 hari saham tersebut hanya bergerak dalam area TBP, maka itu saya katakan bisa menjadi valid sebagai area akumulasi untuk kembali mantul. Seperti itu dia teman-teman. Jadi inilah dia, mari kita lihat videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. 4 saham big caps emiten bank BBRI, BBCA, BBNI dan bank BMRI ya, BMRI atau Bank Mandiri yang akan saya edukasikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Itu saya dari saya. Salam Pinem Excellent. Oke, yang pertama saya akan coba analisa saham BBNI ya, di mana saham BBNI ini kita bisa lihat ya, dia itu mantul dari harga. Saya mengambilnya dari low terendah di sini ya, low terendah di sini di harga 5.100 sampai dengan 6250 teman-teman. Seperti itu di sini ya, 6250. Dia tertingginya. Ya. Nah, itu dia BBNI ini ya. Dan hari ini dia turun dan closing dia itu di harga 5475. Seperti itu 5475. Tentunya dengan penurunan ini kita perlu yang namanya menentukan area TBP. Apa itu area TBP? Dalam unfold itu ada yang namanya area TBP, yaitu target buy prioritas. Yang mana konsepnya sama-sama kita ketahui, yang sudah sering saya sampaikan adalah konsep 3-7 hari. Artinya bagaimana? Jika harga saham bergerak di range TBP, bergerak di range TBP ya, masih 3 hari masuk lot kecil. Kalau udah 7 hari masuk lot besar, karena kalau dia 7 hari itu secara ilmu analisa volume valid memang itu menjadi area akumulasinya kembali. Seperti itu teman-teman ya. Jadi maka dari itu penurunan ini kita perlu menentukan yang namanya area TBP-nya seperti itu. Maka daripada itu area TBP dari saham ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dalam hitungan volume saya menghitung area TBP saham ini adalah yang pertama itu adalah di harga 5375 sampai dengan 5275. Itu untuk TBP 1 ya. TBP 1 itu di harga sama dengan 5375 sampai dengan di 5275. Seperti itu teman-teman. Ini TBP 1 ya. 5375 sampai dengan 5275. Itu di mana? Di garis ini. Sama-sama kita lihat ya, 5375. Oke.
5375. Nah, di sini teman-teman. Di sini sampai dengan 5275. Oke ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini dia TBP satunya di sini. Oke ya. Nah, ini 5375 sampai dengan 5275. Oke, saya hapus dulu Fibonacci-nya ya, biar jangan terlalu apa. Itu yang pertama teman-teman. Itu TBP 1. Lalu yang berikutnya ya, TBP 2-nya. Nah, TBP 2-nya teman-teman itu di harga ya. TBP 2-nya itu setelah saya hitung tadi itu di harga adalah di harga 5.100 sampai dengan 5.000. Nah, itu teman-teman. 5.100 sampai dengan 5.000. Ya, sama-sama kita cek ya di mana TBP 2-nya itu di harga ini, teman-teman. 5.100. Nah, ini teman-teman ya. 5.100 sampai dengan 5.000. Nah, sini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Baru yang terakhir adalah TBP 3 ya. TBP 3. Oke. Nah, TBP 3-nya itu saya sudah hitung tadi, itu di harga secara unfold ya. TBP 3 itu di harga TBP 3 itu di harga sebentar teman-teman ya. TBP 3 itu di harga Nah, TBP 3 itu di harga 4830. Setelah saya hitung tadi 4830 ya, sampai dengan 4760. Range ini teman-teman. 4830 sampai dengan 4760. Jadi itu dia ada di sini. Ya, TBP 3. Sini teman-teman ya. Di sini. Sampai dengan 4760. Di sini paling bottom. Nah, di sini teman-teman. Ya. Ini. Nah, konsep inilah yang kita pakai teman-teman ya. Saya perbesar dulu. Ya, konsep inilah kita pakai. Menurut teman-teman, dia ini akan sampai di harga berapa? Seperti itu. Mana? Jadi kalau dia masuk TBP 1 kita tunggu 3 sampai 7 hari. TBP 2 begitu juga. Dia ini, teman-teman ya, kalau tidak sampai 7 hari, kalau memang niatannya, maksudnya niatan dari proksinya itu di TBP 2, nggak sampai 7 hari pasti jebol, teman-teman. Pasti jebol. Seperti itu. Ya. Itu akan jebol. Menurut saya seperti itulah, menurut saya ya. Itu akan jebol, teman-teman. Gitu dia. Karena ini adalah pengalaman di pasar modal yang saya lakukan itu seperti itu. Dia kalau nggak sampai 7 hari, ya kan, dia akan jebol, teman-teman. Atau breakdown dari 5275. Maka kalau breakdown 5275 nggak usah beli dulu dimanapun, tunggu aja di TBP 2. Seperti itu. Begitu juga kalau dia breakdown dari 5.000, tunggu aja di TBP 3. Nggak usah beli di mana-mana dulu. Seperti itu. Lalu Pak PM bagaimana misalnya? Kalau dia nggak masuk di TBP yang berikutnya, tapi dia akhirnya mantul. Nah, kita itu akan membeli pada saat kapan? Pada saat dia masuk lagi ke area TBP tersebut. Seperti itu teman-teman. Contohnya, dia di 5275 longsor, ya kan? Breakdown dari 5275. Tapi dia nggak menyentuh TBP 2. Nah, nanti kita beli itu pada saat dia masuk ke 5275 saja. Seperti itu. Saran saya seperti itu. Artinya apa? Kita itu membeli ketika dia udah ada kenaikan, artinya kan sudah ada pondasi volume di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Sudah ada pondasi volume di bawahnya sehingga potensi saham ini akan bisa dia memberikan cuan. Seperti itu. Berikan cuan. Karena ada pondasi volume. Jadi kalau kita masuk pun agak aman gitu. Karena sudah ada pondasi volume di bawahnya. Seperti itu dia teman-teman. Itulah dia untuk yang pertama saham BBNI. Yang berikutnya saya masuk ke saham yang kedua adalah BBRI. Nah, BBRI ini juga longsor ya teman-teman ya, BBRI ya. Kita lihat sama-sama. Nah, bagaimana BBRI ini? Nah, ini dia longsor ya. Dia sudah mau mendekati garis EMA 200 teman-teman, BBRI ya. Kita lihat dulu ya. BBRI bagaimana volumenya. Nah, kita bisa lihat volume BBRI ini 4 juta lot, teman-teman. 4 juta lot.
volume BBRI 4 juta lot. Artinya apa? Sangat-sangat krusial, bisa dikatakan distribusi hari ini sangat-sangat besar. Seperti itu. Sehingga potensi saham ini juga turunnya dalam. Nah, seperti itu ya. Kita bisa melihat BBRI ini, dia itu mulai mantul dari harga low terendahnya itu. Saya tarik itu dari sini teman-temannya, dari harga 4830 dari sini teman-teman. Terendah, dia naik itu sampai harga tertingginya itu adalah di harga 6.450. Seperti ini teman-teman. Nah, begitu. Inilah BBRI. Dia. Nah, jadi dia udah naik seperti tinggi dan sekarang dia longsor dan ini bagaimana Pak Penem sudah layakkah untuk dikoleksi? Tentunya kita lihat area TBP-nya seperti itu. Dan setelah saya hitung dalam unfold ya, TBP dari saham ini untuk TBP satunya ya, untuk TBP satunya itu di harga 5675 sampai dengan harga 5550 seperti itu teman-teman. Ini TBP satunya. Jadi kita cek dulu di sini ya, 5675 sampai dengan 5550. 5675 di manakah itu ya di sini? Ya, oke ya. Ya, di sini teman-temannya 5675 sampai dengan 5550. Nah, ini teman-teman. Inilah TBP satunya. Nah, jadi Anda bisa melihat bahwasanya harga saham ini mantul dari TBP 1. Dia sentuh area TBP 1 dan dia mantul. Ini masih 1 hari. Konsepnya itu adalah 3 sampai 7 hari. Seperti itu. Jadi tentunya saham ini masih bisa longsor teman-teman, bukan enggak gitu ya. Masih bisa longsor, bukan berarti karena dia mantul itu dia nggak akan longsor lagi gitu. Bisa longsor. Apalagi volume hari ini sekitar 4 juta lot teman-teman. Seperti itu. Itu untuk area TBP 1 BBRI. Lalu yang berikutnya saya masuk ke area TBP 2 BBRI ini adalah ya TBP 2-nya saya hitung setelah saya hitung itu di area TBP 2 BBRI ini adalah di area 5.400 sampai dengan 5.300 teman-teman. Seperti itu. Jadi itu dia ada di sini ya. Kita lihat sama-sama 5.400 sampai dengan 5.300. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, inilah TBP 2-nya. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir ya kita lihat. Nanti kita lihat ya. Kalau dia nggak sampai 3 sampai 7 hari teman-teman, ini pasti jebol. Ini baru hari pertama. Jadi belum tentu juga inilah bottom-nya untuk mulai pantulan gitu. Ini bottom-nya. Seperti itu. Bisa saja EMA 200 ini menjadi bottom-nya, bisa juga. Tapi konsepnya 3 sampai 7 hari. Itu perlu dipahami. Baru yang berikutnya adalah TBP 3-nya. Jadi setelah saya hitung ya secara ilmu analisa volume TBP 3-nya itu ada di harga ya 5.150 ya. 5.150. Saya ngitungnya dari volume teman-teman ya. 50-50. Nah, seperti itu. Ya 5.150 dan 50-50. Gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja yang jago-jago teknikal. Menurut teman-teman di garis manakah gitu ya. Saya ambilnya dari situ 5150 ya, 5150. Ya teman-teman ya. Dan di 50-50 gitu teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita tunggu saja di sini. Ya, di mana dia nanti bagusnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah dia area-areanya. Jadi bisa teman-teman lihat. Konsepnya enak 3 sampai 7 hari saya lakukan. Itulah dia untuk saham apa ini ya. Saham Bank BRI ini ya, di mana dia TBP-nya sudah kita tentukan ya. Nanti kalau untuk target sell-nya, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar ya. Kalau memang misalnya Pak Pinem dia sudah mantul nih di area TBP ini 1 atau 2 atau 3, kira-kira target sell-nya di mana, boleh bertanya di sana. Karena posisi seperti ini secara analisa volume saham ini belum membuat support seperti itu, dia belum membuat support sehingga area TBP ini nanti yang jadi area support dan kita harus menentukan di range ini,
di harga berapa supportnya, seperti itu. Di harga berapa dia support dari saham itu. Sehingga dari support itulah kita bisa mengetahui di mana target sell berikutnya. Seperti itu dia teman-teman. Itulah dia untuk saham kedua BBRI. Ya. Selanjutnya kita masuk ke saham yang ketiga, yaitu Bank BCA ya, BBCA ya. Kita masuk ke saham yang ketiga, BBCA. Nah, seperti ini. Bagaimana BBCA? Nah, seperti ini teman-teman. BBCA ini mantul dari harga low terendahnya sebelum kenaikan tinggi itu di harga 8.600. Dari sini teman-teman ya. Dari sini mencapai, sorry ya, 8.600 teman-teman. Dari sini mencapai dia itu adalah harga high tertingginya itu di 10.400. Nah, seperti itu. Ya, dari sini seperti itu. Kita bisa melihat ya, volumenya sudah mulai ada mengecil. Seakan-akan dia mau mantul, tapi masih distribusi ya, masih distribusi. Kalau kita lihat dari sini ya, BBCA ya. BBCA kalau kita lihat dari sini, maaf. Kalau kita lihat dari sini BBCA ya. Nah, seperti ini dia sudah ada perlawanan ya, mulai hijau seperti itu. Mulai hijau di sini ya, sudah ada perlawanan, tapi kemarin ada distribusi seperti itu. Sepertinya memang BBCA ini agak kuat. Nah, seperti itu teman-teman ya, agak kuat dia. Tentunya ini juga kita perlu menentukan namanya area TBP. Seperti itu ya. Dimana hari ini dia close di 9.900. Seperti itu. Tapi ingat teman-teman bahwasanya sekalipun BBC ini naik, ya ini baru 1 hari. Berpeluang juga masih akan turun, teman-teman. Itu bisa, seperti itu. Ya, tentunya dengan ini kita menentukan area TBP-nya dari saham ini adalah TBP1 ya. Untuk saham BBCA ini area TBP 1-nya itu adalah di harga, disinilah bottom-nya. Ya, TBP 1-nya itu di harga saya tentukan ya, di harga adalah di 9.775 sampai dengan 9.525. Seperti itu teman-teman. Dia itu ada di fase ini. 9775 ya. Nah, ini sampai dengan 9525 teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman ya, 9775. Inilah area TBP 1-nya. Cukup besar area akumnya dibuat dia, TBP 1. Ya. Ini saham ini belum sampai di sana, belum. Bahkan dia mantul dari EMA 50 ya. Bahkan dia mantul dari EMA 50 garis EMA ya. EMA 50 dia mantul. Ini baru 1 hari. Jadi saya secara pribadi belum koleksi kembali kalau mau beli. Saya menunggu di area TBP saja. Sebagai konsepnya seperti biasa adalah 3 sampai 7 hari. Itu area TBP 1. Ya, baru saya masuk ke area TBP 2 saham ini itu di harga ya 9275 ya, harganya adalah TBP 2 ya. Ya, di harga 9275 sampai dengan 9100. Ini saya menghitungnya dengan hitungan volume, teman-teman ya. Area-area TBP ini 9275 ya sampai dengan 9100 teman-teman di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, TBP 2. Nah, lalu kita lanjut untuk TBP 3 ya. TBP 3-nya itu ya, TBP 3-nya itu ada di harga 8775 ya, 8775 sampai dengan 8625 seperti itu teman-teman. Nah, itu. Ini untuk TBP 3, ya. TBP 3. Nah, gitu teman-teman, Ya, nah, jadi dia itu ada di harga di sini teman-teman ya. 8775, kita tengok 8775.
Iya, sampai dengan harga 8625. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini. Nah, begini teman-teman. Di sini. Nah, ya. Nah, begitu dia. Jadi konsep inilah yang selalu saya pakai untuk menentukan area buy kembali ketika saham itu longsor, teman-teman. Jadi, teman-teman yang jago-jago teknikal, followers Big Corp Indonesia, ya silakan dipantau. Menurut Anda di mana nih yang benarnya? Pasnya yang di mana nih? Menurut Anda di TBP 1 kah, TBP 2 kah, TBP 3 kah? Begitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya hitungnya ini dalam hitungan volume ya, tapi cuma hanya saya gambarkan dalam bentuk teknikal seperti itu. Jadi itulah areanya TBP 1, TBP 3 ya. Menurut Anda yang manakah yang layak gitu. Jadi konsepnya sama, tidak ada berubah, 3 sampai 7 hari. Semoga ini bisa memberikan peluang cuan kepada teman-teman untuk melakukan analisa ya, seperti itu dia. Itulah dia saham BBCA ya. Dan saya lanjut yang terakhir adalah saham BMRI seperti itu. Nah, BMRI ya. Nah, BMRI ini juga teman-teman turunnya dalam ya. Kita lihat dulu volumenya BMRI ya. Wah, dia closingnya di harga yang sama ya, 6.900 ya. Closingnya ya, 6.900. Iya. Dan closing di 6.900, kemarin juga 6.900, bertahan seperti itu. Walaupun ada penurunan dia naik kembali seperti itu teman-teman. Nah, tapi ini penurunan ini baru 2 hari. Jadi tentunya kalau baru 2 hari, tentunya saya merasa ini belum layak menurut saya. Kalau saya pribadi ya, dengan konsep yang trading plan yang saya buat ini belum layak. Saham BMRI ini dia naik dari harga 5650 ya, 5650 saya lihat dari low terendahnya di 5650 ya, dari sini teman-teman ya, dia naik sampai ke 7500. Nah, seperti itu 7500 teman-teman, di mana 7500, dan hari ini closing di 6900. Tentunya penurunan ini adalah merupakan suatu momok bagi kita, bahwasanya yang nggak sabar-sabaran mungkin bisa saja cut loss. Tapi kalau investor enggak, ini malah senang. Karena inilah waktunya saya untuk beli kembali, seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Di mana tentunya ini saya akan menentukan kembali area TBP-nya. Ya, TBP adalah target buy prioritas. Ya, TBP. Jadi pertama TBP 1 dari harga saham ini adalah di harga ya 6825 sampai dengan 6700 teman-teman. Ini TBP 1. Oke ya. Baru saya lanjut ke TBP 2 ya. Nanti kita lihat sama-sama ininya. Kita lihat nanti sama-sama chartnya ya, TBP 2 ya. Saya tentukan TBP 2 itu di harga ya, TBP 2 itu setelah saya hitung tadi itu ada di harga 6525 sampai dengan 6400 ya, TBP 2. Oke. Nah, lalu saya masuk ke TBP 3 ya, TBP 3 ya. Nah, TBP 3-nya itu di harga, saya sampaikan di harga 6175 dan 6050. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dia ya. Baru kita lihat sama-sama di manakah garisnya ya, kayak apanya. BDK-nya, base Demand Area konsolidasinya. Yang pertama adalah 6875 dan 6700. Untuk saham ini, untuk saham BMRI ya, TBP 1 6.800 sampai dengan 6825 ya, 6825 sampai dengan 6700 seperti. Ah, di sini teman-teman. Ah, di sini. Inilah TBP satunya. Sorry ya. Sorry. Ini TBP satunya. Jadi dia itu
saat ini berada di area TBP1 mantul. Tapi ingat, ini baru 1 hari. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baru 1 hari, tentunya belum kuat ya, belum valid seperti itu ya. Nah, lalu area TBP2-nya dia itu di 6525 6400 ya. Ya kita lihat ya 6525 ya di sini. Ya dia ya di sini koordinat ini ya 6525 sampai dengan 6400 teman-teman. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah di harga TBP3. TBP3 itu di harga 6175 6050. Nah, itu di mana? Di sini. Jadi buat teman-teman ya, 61 sorry ya. Sorry. Nah, di sini teman-teman ya, 6175. Ini. Nah, di sini teman-teman sampai 6050. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi menurut teman-teman ini dia akan mantul di mana nih? Orang-orang teknikal nih, yang jago-jago teknikal. Nah, menurut Anda di mana dia mantulnya nih? Apakah di TBP 1 kah, TBP 2 kah, atau TBP 3 kah? Saya trader atau yang memahami, yang berusaha menghitung dengan volume, itulah yang saya tentukan. Menurut Anda, dia akan mantul di area berapa? Saya tetap konsep atau yakin dengan analisa saya, memakai konsep 3 sampai 7 hari seperti itu. Jadi kalau misalnya BMRI ini masih ini hari kedua, dia mantul dari area itu, saya belum beli. Nanti kalau misalnya dia sudah mantul di hari ketiga masuk lot kecil-kecil. Kalau udah 7 hari, disitulah validnya, maka tambah dengan lot yang lebih besar. Seperti itu, teman-teman gitu. Karena dalam konteks yang saya pelajari dalam pergerakan harga saham dengan volume ini, kalau memang dia ingin masuk di area TBP2 menjadi area akumulasinya oleh proksinya sendiri, dia nggak akan sampai 7 hari akan jebol. Akan jebol, seperti itu. Jadi kalau dia jebol dari 6.700, saya nggak beli. Nggak beli, saya tunggu aja di sini. Biasanya dia akan ke sana. Nah, gitu. Dan saya yakin dengan analisa saya, seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang udah lama ikut saya di channel, mungkin yakin dengan analisa kita bersama ya, seperti itu dia. Nah, itulah dia teman-teman untuk saham BMRI. Ya, begitulah dia ya teman-temannya. Sedikit dari saya ya. Untuk mengetahui di manakah area bottom dari keempat saham Big Bang ini yang kemarin longsor seperti itu. Ada BMRI, ada BBCA, ada BBNI, dan ada BBRI. Nah, itu sudah semua kita paparkan. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman lah yang para jago-jago teknikal ya, follower saya yang memang udah selama ini pakai teknikal. Menurut Anda di mana? Jadi kita sharing nih, sharing. Jadi saya sharing dia hanya membuat di mana titik entry-nya secara volume. Teman-teman bisa kasih komentar sepertinya di sini Pak secara teknikalnya, karena dia ada indikator ini mungkin teman-teman lah lebih ahli. Kalau saya tidak, saya hanya volume saja yang saya pahami. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dia dari saya. Sampai bertemu lagi kita untuk kali ini ya, untuk saham-saham keempat Big Bang ini. Sampai bertemu kita di analisa saham berikutnya. Salam dari saya, Pinem Excellent.